Sekarang kita akan lanjut ke soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 yaitu, jika diketahui pada segitiga ABC, tan A sama dengan sepertiga dan cos B sama dengan seperakar 10. Tentukan panjang AB per panjang BC sama dengan titik-titik. Oke, berarti di sini kita disuruh untuk mencari hasil pembagian panjang AB dengan panjang BC gitu ya. Dimana kalau kita perhatikan, di sini tuh ada harga mutlak. Nah, kalau harga mutlak itu kan positif gitu ya. Terus kalau untuk mengetahui atau untuk mencari suatu panjang itu kan hasilnya itu kan bakal selalu positif dan gak pernah negatif gitu ya kalau ukuran. Nah, makanya ini tuh panjang AB dan panjang BC itu di harga mutlakin gitu ya. Makanya ini tuh kalau kita baca, kalau ada harga mutlak seperti ini, berarti ini tuh disebut dengan panjang gitu ya. Panjang AB per panjang BC. Nah, itulah dia dari yang ditanyakan di soal ini gitu. Dimana kalau kita lihat di sini itu pada segitiga ABC. Nah, berarti nanti kita akan mencari panjang AB dan panjang BC dari segitiga ABC. Nah, gitu ya. Oke, karena kita udah tahu nih apa yang ditanyakan di soal, berarti kita langsung ke penyelesaiannya di bawah. Nah, dimana kalau kita perhatikan di sini, ini tuh tadi pada segitiga ABC gitu ya. Dimana diketahui tan A-nya sepertiga dan cos B-nya seperakar 10. Nah, inilah dia. Nah, dimana kalau di sini itu di segitiga ABC, berarti kita bisa prediksi tuh. Kalau ini tuh segitiganya siku-siku. Kenapa? Karena ini tuh ada dikasih tahu dua sudutnya, yaitu sudut A dan sudut B. Karena kan kalau tan dan cos itu kan berarti kan di sudut gitu ya. Ibaratnya tan 10 derajat atau tan 30 derajat atau cos 90 derajat. Nah, itu kan sudutnya gitu ya. Dimana ini tuh dikasih tahu sudutnya itu dari sudut A dan sudut B. Gitu. Makanya ini tuh bisa kita prediksi bahwasanya segitiga ABC itu adalah segitiga siku-siku. Oke, sekarang kalau kita lanjut, tan A-nya tadi kita dapatkan sepertiga dari petunjuknya, yaitu yang ini. Dimana kalau kita anggap siku-siku, berarti untuk tangan, berarti depan per samping gitu ya. Nah, atau kalau kita sederhanakan penulisannya berarti D per sa atau desa gitu ya. Nah, dimana karena ini tuh kita samakan, berarti pembilangnya bakal sama, terus penyebutnya juga bakal sama. Nah, berarti depannya 1, sampingnya 3. Nah, gitu juga dengan cos B. Cos B itu berarti, kalau cos berarti samping per miring. Atau kalau kita sederhanakan jadi sami. Gitu ya. Dimana karena ini tuh sama, berarti untuk pembilangnya bakal sama dan penyebutnya juga sama. Jadinya sampingnya 1, miringnya akar 10. Nah, sekarang kalau misalkan kita gambar nanti segitiga ABC, nah berarti karena di sini udah diketahui dua sudutnya, yaitu A dan B misalkan, maka untuk C-nya berarti kita tinggal buat jadi sudut penyiku gitu ya, karena di sini udah diketahui dua sudutnya. Terus kita prediksi ini tuh segitiga siku-siku, berarti tinggal C-nya di sini, maka C-nya kita anggap jadi sudut penyikunya gitu. Dimana tadi dari tan A di sini depannya 1, sampingnya 3 gitu ya. Yang ini. Nah, di mana tadi untuk A, berarti kalau kita perhatikan sudut yang ini, depannya A berarti
1, yaitu BC. Nah, inilah dia. Terus, sampingnya A berarti 3, yaitu AC. Nah, inilah dia. Nah, terus untuk cos B, berarti sampingnya 1. Nah, cos B berarti sudutnya B. Nah, sampingnya B itu 1. Nah, inilah dia. Terus miringnya akar 10. Nah, miring itu kan yang ini. Nah, dimana ini tuh akar 10. Nah, berarti kita dapatkan AB-nya akar 10. Terus tadi BC-nya 1 gitu ya untuk cosnya. Nah, berarti memenuhi gitu. Atau biar lebih gampang gitu ya memahaminya, kita bisa buktikan tuh apakah ini tuh segitiga siku-siku atau bukan. Dimana kalau kita perhatikan di sini, kita bisa gunakan rumus Pitagoras, karena ini tuh segitiga siku-siku. Nah, dimana kalau kita gunakan rumus Pitagoras, berarti yang miringnya kita kuadratkan, berarti AB kuadrat sama dengan yang ini berarti AC kuadrat tambah BC kuadrat. Nah, gitu ya. Dimana kalau kita substitusikan, untuk AC-nya berarti 3. Berarti 3 kuadrat. Terus untuk BC-nya 1. Berarti 1 kuadrat. Nah, 3 kuadrat tambah 1 kuadrat berarti 9 tambah 1. Dimana 9 tambah 1 itu 10. Berarti kita dapatkan AB kuadrat sama dengan 10. Dimana untuk mencari AB-nya, berarti kita tinggal akarkan yang ini. Dimana ini tuh berarti jadinya akar 10. Nah, terus tadi AB-nya tadi kita dapatkan di cos B-nya tadi akar 10. Nah, berarti memenuhi gitu ya. Nah, berarti ini tuh merupakan segitiga siku-siku gitu. Nah, kita udah dapatkan AB-nya akar 10, BC-nya 1, dan AC-nya 3. Nah, yang ditanyakan tadi adalah panjang AB per panjang BC. Nah, sekarang kalau kita perhatikan ini tuh kan panjangnya gitu ya. Nah, untuk penulisan ini tuh bisa juga sih kita nggak buat harga mutlaknya. Asalkan kita tahu kalau misalkan panjang itu positif gitu ya. Jadi ini itu penulisannya sama aja gitu dengan yang ini gitu. Oke, berarti panjang AB per panjang BC, berarti tadi AB-nya akar 10. Berarti kita bisa tulis akar 10. Terus per panjang BC, berarti BC-nya 1. Berarti kita bisa tulis 1. Jadinya akar 10 per 1 sama dengan akar 10. Nah, berarti panjang AB per panjang BC adalah akar 10. Nah, inilah jawabannya, gitu. Oke, berarti kalau kita lihat di opsinya, jawaban yang tepat itu adalah opsi yang B, gitu. Oke, berarti jawabannya opsi B.